إليه بنية القبول وتمام كل سول مأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا بقراءة كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي على ما نوى به المؤلف وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شرواني زهري ببركتهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita memulai rutinitas mingguan kita di malam Selasa dengan sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian anugerah, nikmat Islam, iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, dalam kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita semua dijadikan hamba-hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan dosa perut. Kita masih dalam materi kitab Bidayatil Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, di mana terakhir yang kita bahas tentang harta wakaf, mendeteksi harta yang diharamkan. Harta yang diharamkan salah satunya adalah memakan harta wakaf jika ada peruntukan khusus dari harta tersebut. Barangkali mungkin harta wakaf ini digunakan hanya untuk satu komunitas, satu ekosistem tertentu, untuk anak-anak santri saja misalkan, untuk para penghafal Quran misalkan, atau untuk kaum masjid misalkan, maka wakaf itu tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Jika ada yang menggunakan barang wakaf tersebut untuk peruntukannya yang lain, maka hartanya yang masuk ke dalam perutnya itu adalah harta yang diharamkan. Harta yang diharamkan yang tidak boleh untuk dikonsumsi, karena dapat berakibat merusak hati kita. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwa di dalam tubuh ada sepotong daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila potongan itu baik maka seluruh jasmani kita baik. Wa idza fasadat, apabila buruk, rusak sepotong daging itu, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh jasmani kita pun juga akan rusak. Apa dia? Ala wahyal qalbu, yaitu adalah hati. Hati ini merupakan tempat pandangan Allah kepada hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa, bentuk, wajahmu, akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatimu. Maka termasuk bagian dari kita agar dapat menjadi orang-orang terpilih, bertakwa, mulia di sisi Allah adalah dengan menjaga
harta, menjaga perut kita dari harta-harta wakaf yang bukan hak kita untuk dimakan. Kita masuk pada materi yang baru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Ghazali, dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, wa ammal faraju. Kita masuk pada materi yang baru tentang dosa kemaluan. Tentang dosa kemaluan. Wa ammal faraju, sedangkan kemaluan, fahfadhhu, maka pelihara dia, an kulli ma harramallahu ta'ala, dari setiap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa kun, dan jadilah kamu, kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Mu'minun juz 18. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa, kecuali, ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kepada istri dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak disalahkan, tidak salah kalau mendatangi istri dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Ini nasihat Imam Al-Ghazali. Kenapa kah manggah? Manggah. Minum dulu, minum dulu. Kalau manggah ini serius bawanya nih. Sakit perut. Biasanya enggak pernah. Saya itu jarang sholat saya sholat habis salam langsung pergi. Tadi itu langsung tiba-tiba sakit, pang. Mau kada mau nabung dulu. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan kemaluan, kata beliau, kita lanjutkan, maka peliharalah dia dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan jadilah kamu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada kalian, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, terkecuali kepada istri. Nah, kalau dengan istri maka auratnya tidak ada, kecuali kemaluan dihukumi makruh. Suami melihat kemaluan istri, istri melihat kemaluan suami, makruh. Kenapa? Karena tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kelamin istri-istrinya. Nah, itu Nabi. Seorang nih kayak apa nih? Makruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki halal. Perempuan, laki-laki melihat auratnya, saling suami melihat istrinya, istri melihat suaminya, halal. Orang tua sekalipun tidak boleh melihat itu, kecuali masih kecil. Imam Ibnul Qattan di dalam kitab Mughnil Muhtaj menyebutkan, anak kecil yang belum baligh, apalagi anak-anak yang masih belum bisa mengatur, belum tamyiz, belum bisa makan, minum, cebok sendiri, maka boleh dilihat orang-orang yang mengurusnya. Siapa mengurusnya? Kayak saya nih, anak saya 2, masih kecil-kecil semua, belum tamyiz. Ikut pendapat Imam Ibnul Qattan, saya sebagai orang tua boleh melihat kelamin anak saya
Boleh melihat kelamin anak saya. Kenapa? Karena saya yang ngurusi. Saya mandikan, istri saya mandikan, saya membajui, istri saya juga membajui, dan lain-lain. Itu boleh. Kalau di luar mereka, di luar orang-orang yang mengurusi anak-anak ini, maka menurut Imam Ibnul Qattan tidak boleh. Makanya kalau bawa anak jalan-jalan itu hati-hati, apalagi kalau ke kolam renang. Jangan sampai disengaja anak-anak itu kalau bilas habis mandi di kolam renang, disengaja di tempat orang rame, orang lihat banyak, telanjanglah anak kita walaupun masih kecil. Saya tidak pernah sengaja. Nah, pernah juga karena kita anggap tidak ada tempat. Oh, ternyata ada tempat. Mau tidak mau, saya pun waktu pernah dulu anak saya bawa untuk kolam renang, berenang dia. Kemudian saya cari tidak ada tempatnya, saya tidak tahu. Bilas, kita mandikan, mau tidak mau dibuka bajunya semua. Tapi saya tutupi anak saya itu. Karena saya, ya Allah, saya paling tidak rela anak saya itu dilihat apa-apanya itu, kecuali memang yang mengurusinya. Ya kalau masih bapak ibu saya tentu masih tidak apa-apa. Nah itu kalau itu harus kita latih anak-anak jangan sampai terlihat auratnya. Nanti kalau sudah besar, lain sudah kisah. Kalau sudah besar, walaupun bapak ibu yang melahirkannya tidak boleh melihat aurat anak. Mana auratnya anak? Antara perut dengan lutut. Maka bapaknya ini anak sudah besar. Auratnya anak kepada bapak, bapak kepada anak juga ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan melihat, menyentuh apa yang di antara perut dengan lutut. Tidak boleh. Kecuali memang ada pendapat yang lain, dalam mazhab yang lain masih bisa. Kalau mazhab Imam Syafi'i keras, tidak boleh. Walaupun orang tuanya, kalau sudah besar. Kalau masih kecil tidak apa-apa, tidak masalah, masih mengurusi anak itu. Nah ini pentingnya kita menjaga kemaluan. Kenapa? Karena kemaluan ini sebetulnya adalah algoritma. Ada lah bahasanya ya. Algoritma dari dosa-dosa anggota tubuh yang lain. Dia adalah kelanjutan dari dosa-dosa tubuh yang lain. Dosa mata, mata menyebabkan nafsu. Dosa telinga, telinga menyebabkan nafsu. Dosa mulut, mulut menyebutkan semuanya di situ. Semuanya disebabkan dari itu. Jadi dia ini hanya akibat saja. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid menyebutkan bahwa baik buruknya hati itu tergantung dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Karena ibarat corong, ujungnya sebagai tempat mengendapnya, corongnya ke atas. Tergantung bagus baik buruknya tempat itu tergantung dari apa isi yang masuk. Kalau yang masuk bagus-bagus, kita telaten menjaganya, mata dijaga, telinga dijaga, maka insya Allah ini bagus, hatinya bagus. Tapi kalau kita juga tidak telaten, maka berarti hatinya pun juga ikut rusak. Isinya merusak bungkusnya. Nah itu penting. Dan di sini juga maksud dari apa yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya berzina, kemaluan bertemu kemaluan, tidak. Tapi juga ada yang disebut dengan berzina mata, ada yang berzina telinga, ada yang berzina tangan, ada yang berzina beda jenis, laki-laki perempuan, atau liwat, sodomi, pedang ketemu pedang. Apa nyamannya? Ini kan lagi rame nih, lagi rame kan ini. Apalagi di podcast, salah satu podcast artis terkenal itu. Yaitu, nggak usah disebut lah, nggak usah disebut. Mereka merasa bangga gitu loh. Kita kalau ada orang begitu Pak, jangan disisihkan, kasihan, dirangkul sebetulnya. Saya juga agak menyayangkan sebagian orang itu malah mencaci maki mereka. Jangan.
Kita sudah belajar. Jangan sampai kemudian caci maki kita itu berlebihan atau salah bahkan mencaci maki orang sehingga kita berhutang dengan mereka. Iya kan? Bahkan dulu disebutkan Imam Al-Ghazali, andai seumur hidup saja kita tidak pernah mencaci maki iblis, itu juga tidak merugikan kita. Iblis padahal. Siapa yang lebih buruk dari iblis? Tidak membuat kita rugi juga hidup ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga sudah menyinggung ada sebagian orang yang kelewat batas mengata-ngatai Al-Hajjaj bin Muslim Al-Thaqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah satu penguasa dulu yang bahkan membunuh 135.000. Ada yang dibunuh secara langsung, ada yang dibunuh dengan menyiksa pelan-pelan. Orang Islam hafal Quran, tapi kerjaan tangannya itu berdarah, bahasa saya dulu kan, tangannya itu berdarah. Sahabat Nabi pun ada yang dibunuhnya. Terakhir yang dibunuhnya adalah Sa'id ibnu Jubair. Terakhir yang dibunuhnya itu, karena setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf ini langsung stres dia. 6 bulan setelah membunuh Sa'id bin Jubair, dia yang mati. Itu saja yang begitu parahnya tindak kriminalnya, catatan kriminalnya. Kata Imam Al-Ghazali, ada sebagian orang yang mendoakan buruk mereka, dan itu kelewat batas. Karena bisa jadi doa buruk kita kepada mereka pelaku dosa itu berlebihan, sehingga kita menyimpan hutang yang bisa jadi nanti dia meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya Allah, orang ini terlalu berlebihan mendoakan saya pun jadi celaka seperti ini, padahal tidak harus juga seperti ini. Saya minta keadilan. Kita yang kalah kalau begitu. Kita yang kalah, karena ini dosa kepada sesama makhluk. Kembali, jadi zina itu bukan hanya kepada kelamin, ketemu kelamin, tidak, mata juga, kemudian telinga juga, mulut juga, tangan juga, kaki juga, semuanya. Baik sesama jenis, lawan jenis dulu, lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Wal liwat, seperti juga liwat, laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki. Ini zamannya Nabi Lut ini. Saya pernah datang ke Yordan. Konon sungai di Yordan itu adalah sungainya Nabi Lut yang pernah ditimpakan oleh Allah, sehingga yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Makanya di situ termasuk dari laut titik terendah di bumi itu ya sungainya Nabi Lut yang pernah ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut itu. Apa perihalnya? Mereka atatuna dzukrana minal alamin, kamu datangi laki-laki, kata Nabi Lut. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, dan kamu tinggalkan pasangan-pasanganmu yang berbeda jenis denganmu. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ, kalian ini kelewat batas, kata Nabi Lut. Apa jawaban mereka? Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau kamu tidak selesai ngomong, kami akan usir kamu dari kampung. Coba. Qala rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dan keluarga-keluargaku semua. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in, kami selamatkan dia dan keluarganya. Illa, kecuali, siapa yang tidak diselamatkan? Ajuzan fil ghabirin, kecuali wanita tua, istrinya Nabi Lut. Karena istrinya Nabi Lut ini juga bersekongkol untuk melawan Nabi Lut. Makanya dia juga ikut dibalikkan oleh Allah
Salah satu siksanya itu kan yang di atas, faja'alna 'aliyaha safilaha, kata Al-Qur'an. Kami jadikan yang di bawah di atas, yang di atas di bawah. Luar biasa. Ya itulah sungai anunya itu, sungai di Yordan itu yang konon menjadi saksi bisu dari siksanya Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Zina, liwat, sodomi, wal musahaqah lil mar'ati ma'a mithliha. Begitu pula lesbi, perempuan sama perempuan. Apa nyamannya? Nyamannya tuh laki-laki perempuan kan, kawin baik-baik, kawin begitu. Jangan sekarang kita lihat ya Allah, media sosial itu kan ya para pendukung mereka itu saya lihat aja logo-logonya itu warna-warni dia, nggak usah disebut, bahaya, tangkap kita kena, bahaya. Logo-logonya saja tuh lihat tuh warna-warni dia. Sebetulnya secara psikologis, saya kemarin ikut pelatihan, betul juga itu. Secara psikologis ada hal-hal yang tidak kita sadari masuk ke dalam bawah alam sadar kita. Kita lihat dia tiap hari, akhirnya kita biasa. Nanti mulai dari awalnya yang kita ini yang awalnya kita ini antipati, menolak, tapi karena melihatnya sudah biasa, akhirnya kita pun juga menjadi setuju. Jadi gerakannya itu memang sangat sekali, sangat di bawah tanah, bagus mereka, bagus anunya. Jadi mengundang alam bawah sadar kita. Coba lihat di media sosial itu, media sosial itu yang biasa kita pakai tiap hari. Ya artinya apa? Dengan media yang ada itu kita harus bisa berusaha bagaimana caranya saya Islamkan ini semua. Nah, itu yang keren itu. Itu yang keren. Harus bisa diislamkan. Lanjut lagi. Begitu juga wal mufakhadah. Mufakhadah lirrajuli ma'a mithliha. Mufakhadah ini bersentuhan paha dengan paha laki-laki. Digesek. Wal istimna'u bil yadi, dan onani dengan tangan sendiri. Kalau tangan istri, oh halal. Tangan istri halal. Berpahala. Wal wata'i fil haidhi wa fit tuhri qabla al-ghusli minhu, dan menyetubuhi istri dalam haidnya, masa menstruasi disetubuhi istrinya, atau selesai sudah masa menstruasi tapi belum mandi, langsung didatanginya istrinya, zina disebut. Oh maka bini ulun, tahu bini pian siapa madahi bini tetangga. Tapi kan ada aturan. Nah inilah saya mengutip pendapat ucapannya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Adab Sulukil Murid, kitab tasawuf. Kata beliau, wa'mal lillah, bekerjalah karena Allah, beribadahlah karena Allah. Kenapa? Li'annahu rabbuka wa anta abduhu, karena dia Tuhan, kamu hamba. Namanya hamba itu, coba kita lihat, ada tuan, ada hamba sahaya. Kata Ali bin Abi Thalib, ana abdu man 'allamani harfan, aku adalah hambanya orang yang mengajarkan aku satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Kalau tuan saya mau, dia jual saya di pasar. Kalau tuan saya mau, dia merdekakan saya. Terserah. Tingkat penghambaan yang tinggi. Saya ini hambanya guru saya, kata Ali bin Abi Thalib. Tuan itu terserah maunya apa. Makanya biasa yang kita baca itu kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa sih arti raditu billahi rabba? Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apa sih artinya? Artinya segala baik buruk takdirnya Tuhan itu saya terima. Kenapa bisa begitu? Saya tidak mau diberi takdir buruk. Berarti kamu belum menyerahkan penghambaanmu kepada Tuhan.
Karena namanya Tuhan itu mengatur segalanya, ya kita ini hamba cukup ngikut aja. Ngikut aja. Makanya kita berdoa, ya Allah masukkan ulun dalam surga ya Allah. Jangan sampai jadi takdir buruk kena di hamba ini sehingga kami masuk neraka. Ya walaupun itu juga pasti kehendakmu ya Allah, tapi jangan sampai, itu kan pengharapan. Kenapa begitu? Karena Anda hamba, Allah itu Tuhannya. Tuhan punya aturan. Tuhan punya aturan. Aturannya Tuhan, jangan berzina, jangan sodomi, jangan lesbian, jangan onani yang tidak halal, jangan yang tidak halal. Tuhan sudah punya aturan sedemikian rupa. Lah kita kemudian kada ikut. Kita ini belajar jadi Tuhan kah, belajar jadi hamba kah? Belajar jadi Tuhan. Belajar jadi Tuhan. Itu namanya belajar menjadi Tuhan. Nah itu dia. Kayak biasa anak-anak muda itu, Ustaz, kami ini banyak berdosa Ustaz. Bagaimana caranya agar bisa berhenti dari dosa ini Ustaz? Namanya berdosa itu manusiawi, Pak. Namanya berdosa itu manusia. Apalagi anak-anak muda itu gejolak nafsunya luar biasa. Makanya saya pulang dari Hadramaut langsung kawin. Duit enggak ada, betul Pak, duit enggak ada. Hanya ada sedikit. Hanya ada sedikit aja. Sedikit itu pun tabungan yang saya tabung selama 6 bulan. 6 bulan lebih lah, sedikit. Saya tabung, alhamdulillah ada duit. Ditawari orang tua, nanti aja dulu nikah nak. Ini baru selesai dari Hadramaut nih, baru LC nih. Nanti aja nikah nak. Ikut dulu pelatihan kader ulama di Probolinggo. Programnya pemerintah kita. Saya bilang berapa lama? 6 bulan. Waduh. Kalau 6 bulan nih karing, iman oke lah. Imron yang kada kuat ini. Nggak bisa Pak. Saya dengan halus menolak tawaran orang tua saya. Nggak bisa Pak. Saya mau kawin. Saya hanya mau kawin. Daripada salah-salah aja nak. Sudah LC, pacaran pulang, bah. Apa kata dunia? Ustadz juga manusia. Ustadz manusia juga. Buka HP, buka Facebook, buka beranda, lewat scroll. Pas terlihat ada perempuan muda, rambutnya tidak tertutup, bahunya kelihatan. Kira-kira dilewat apa ditahan ini? Ditahan aja dulu. Mau dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus. Lakal ula la thaniyah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah menunggang kuda bersama Nabi. Lewat perempuan, berpapasan dengan perempuan. Pas melihat begini, agak lama, langsung dialihkan dengan tangannya Nabi. Mukanya Sayyiduna Ali dialihkan dengan Nabi. Jadi Nabi bilang, lakal ula la thaniyah. Kamu tidak berdosa pandangan pertama, tapi kamu berdosa pada pandangan yang kedua. Makna pandangan kedua itu juga sama. Pertama masih ini, tapi sudah itu sudah semakna dengan pandangan kedua. Tapi kalau baru lihat jadi dari mata turun ke bawah juga, turun ke kemaluan. Dari perut turun ke kemaluan juga. Sama semua. Sama semuanya. Kita kemana tadi ini? Wa ityanul bahimah. Dan ini yang lucu nih. Bersetubuh dengan binatang. Itu yang terbaru tuh kan, kawin sama kambing. La ilaha illallah. Nggak ada kau perempuan cantik. Jadi itu yang dihantup. Nyaman-nyamannya perempuan tuh banyaknya yang cantik-cantik masih. Itu dihantupnya. Jadi
Jadi pulang Hadramaut langsung, Pak, Mak, saya mau minta nikah aja. Oh ya sudah. Adakah duitmu? Aduh, enggak ada duit. Duit seadanya aja nih. Ya sudah, kita tawakal kepada Allah. Daripada kamu salah-salah. Jadi tahun 2016 bulan Syawal, uang saya enggak ada, Pak. Ya, itu tadi uang sedikit. Uang sedikit. Tawakkal 'ala Allah. Bulan Syawal, bulan puasa kita langsung lamaran. Karena sebelum pas bulan puasa juga kita selesai itu. Pas bulan puasa juga skripsi selesai, penelitian manuskrip selesai. Bulan puasa itu juga langsung lamaran. Langsung ditetapkan kapan? Tanggal 5 Syawal. Wah, langsung 5 Syawal. Oke, kita atur. Kebetulan saya dulu akad nikahnya dengan guru saya, almarhum Abuya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan. Jadi ke beliau nikah di sana. Yang bingung kalau sampai di sana enggak bingung, karena yang hadir keluarga aja. Bagaimana resepsinya? Duit tidak ada. Biar kita tawakal aja. Ingat pulang ayat Al-Quran, wa ankihul iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, Allah sendiri yang akan mencukupi. Itu saya membuktikan sekali ayat itu. Jika dia fakir, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah pemuda dan hamba-hamba sahayamu. Iyakunu fuqara, pemuda dan hamba-hamba sahayamu yang saleh. Apabila mereka fakir, maka Allah sendiri yang akan mencukupi. Duit tidak seberapa. Saya bilang ini tidak masuk di akal ini kalau jangankan orang cateringnya aja 35 juta waktu itu 2016. Cateringnya aja 35 juta. Terus dekorasinya 14 juta. Belum lagi nyewa gedung. Gedungnya 10 sampai 15 juta. Belum lagi fotografer. Fotografer itu 3 sampai 4 juta. Ini yang paling murah ini, yang paling murah diambil ini. Belum lagi undangan. Undangan tuh 2-3 juta habis. Apalagi undangan tuh yang paling banyak bapak saya. Bapak tuh banyak betul undangannya. Karena banyak betul kenalannya. Saya bilang ini sepertiga, bayangkan sepertiganya. Enggak. Sepertiganya dapat. Kurang dari sepertiga. Dapat sepertiga. Dapat sepertiganya. Dapat sepertiga. Sepertiganya. 2/3 kemana? Ngutang. Enggak ngutang. Pokoknya buatkan acara tetap jalan. Tetap jalan, Pak. Ini membuktikan bahwa firman Allah itu tidak pernah salah. Jadi selesailah acara hari Minggu itu. Pas seminggu setelah tanggal 5 berarti kurang lebih tanggal 12. Tanggal 12 Syawal. Lebih. Pokoknya masih bulan Syawal. Berhitunglah duit. Duit kalau orang Bugis sebut duit pas solo. Uang amplop tuh. Saya bilang mudah-mudahan ini duitnya cukup. Jadi tidak ada lagi hutang. Karena namanya catering itu mereka buat, paling kita memberikan modal sekian, nanti mereka yang melanjutkan, setelah selesai baru deh. Oh, orkesnya lagi belum. Kami kebetulan samrah kemarin, gambus. Hitung. Malam itu sambil menghitung duit, sambil yoda dek. Sekali selesai sekian. Catering ini A B C D E cukup, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Malam itu juga lunas. Sisa berapa lagi? Sisa 500.000 kah? 500.000 ini mau dipakai apa? Sudahlah 500.000. Tidak usah. 500.000. Saking ya. Memang ya itulah iyakunu fuqara. Saya termasuk orang yang merasakan betul dengan firman Allah itu. Apabila mereka fakir, maka Allah sendiri yang akan
mencukupi. Ngarannya kada tahan kayak apa ya lagi? Mau ditunda-tunda habis ham. Kena Samarinda Tenggarong terus. Bini orang sini kan? Bini orang sini. Kena Samarinda Tenggarong terus tidak bisa. Jadi harus kawin. Nah, artinya kita kalau sudah kepengen ya sudah kawin aja dulu. Kayak apa kuliah? Bagusnya kuliah lagi, lanjut kuliah. Tetap lanjut. Kalau memang tidak bisa ditahan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekumpulan pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu menafkahi lahir dan batin, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, karena menikah itu menjaga mata, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau tidak mampu juga, kalau belum mampu menafkahi lahir dan batin, harus dimaknai begitu, al-ba'ah namanya. Al-ba'ah harus dimaknai menafkahi lahir dan batin. Tidak bisa menafkahi lahir aja, batin aja. Kalau batin semua orang bisa menafkahi batin, menafkahi lahirnya. Aku modal cinta aja, pret modal cinta. Ada istilah modal cinta. Barang siapa yang tidak mampu menafkahi lahir dan batin, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu dapat menahan, meminimalisir kita nafsu dari nafsu seksualnya, dari kecondongan seksualnya. Nah, itu disebut oleh Imam Muhammad bin Salim bin Hafidh, bapak dari Al-Habib Umar, kata beliau, kalau misalkan Nabi bilang kalau sudah bisa menafkahi lahir batin, kawin. Kalau tidak bisa, puasa dulu, banyakin. Puasa juga tidak bisa memendam, Ustaz. Tinggi betul nafsunya, libidonya ini luar biasa, tingkat dewa ini. Bagaimana caranya? Kalau memang tidak ada cara lain kecuali dengan bil kafur, dengan obat. Jadi diberi obat mungkin setengah kebiri barangkali. Bukan kebiri, tapi ada obat barangkali, kafur kalau dulu bahasanya. Jadi maka harus itu harus itu dikonsumsi. Atau mungkin dengan memperbanyak ibadah, bisa juga. Sibukkan diri dengan beribadah, itu juga bisa. Kalau memang tidak mampu, puasa itu menahan nafsu dari hasrat seksualnya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wala tasil ila hifdzil faraji, kamu tidak mungkin bisa berhasil menjaga kemaluan. Kamu tidak bisa berhasil menjaga kemaluan illa bihifdzil aini 'anin nadhari, terkecuali dengan memelihara mata dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa hifdzil qalbi, dan juga kamu tidak akan mungkin bisa menahan diri dari menahan kemaluan, memelihara kemaluan, terkecuali dengan menjaga hati dari berfikir yang tidak-tidak. Wa hifdzil batani 'anis syubhah, dan juga menjaga perut dari perkara yang syubhat. Wa 'anis syibai, dan dari kenyang yang keliru, yang salah. Nah, jadi dari paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kemaluan itu tergantung dari bagaimana kita mengisinya. Matanya apa yang dilihat, telinganya apa yang didengar, hatinya apa yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan kacau juga. Kesana kemari dia mencari, namanya manusia. Coba kita ini, Islam ini luar biasa. Jalan yang haram ditutup rapat-rapat.
Terus Allah sudah ciptakan nafsu ini. Nafsu itu sama, punya kecondongan untuk melakukan salah. Pintu yang haram ditutup, maka dibuka pintu yang halal. Ada nikah di sana, ada milkul yamin, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nikah itulah sudah. Ada cara memenuhi hasratnya itu dengan cara yang halal. Ada cara-caranya. Makanya menjaga kemaluan itu termasuk dari salah satu dari 5 prinsip kita yang ada di dalam Islam. Yang pertama, hifdzuddin, memelihara agama. Artinya semua syariat dan ajarannya Nabi Muhammad ini salah satunya, ujungnya, akhirnya, hikmahnya adalah untuk menjaga agama, memelihara agama. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, memelihara jiwa. Kenapa? Bagaimana contohnya memelihara jiwa? Dilarang kita untuk membunuh orang. Dilarang untuk mencuri, karena hukuman bagi pencuri dipotong tangan. Makanya jangan mencuri, biar jiwamu ini tetap utuh. Nah, itu juga termasuk di antaranya. Kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Sekian luasnya syariat kita ini juga muaranya adalah menjaga akal. Apa dia? Dilarang kita untuk mabuk-mabukan. Diperintahkan kita untuk belajar agama. Kemudian yang keempat, hifdzun nasal, memelihara keturunan. Diharamkan kita berzina, liwat, musahaqah, istimna dan lain-lainnya. Dihalalkan kita menikah. Ada kemudian karena dihalalkan menikah, maka ada lagi turunannya. Ada namanya talak, ada namanya cerai gugat, ada namanya waris, ada namanya wasiat, ada namanya mengasuh anak dan lain-lain. Semuanya ada di situ. Yang terakhir menjaga harga diri. Hifdzun nasal, hifdzul mal. Hifdzul mal, menjaga harta. Kalau menjaga harga diri masuk dari bagian menjaga diri. Hifdzul mal, dilarang mencuri, disyariatkan untuk jual beli dan lain-lain. Itu semuanya ada. Bahkan itu tadi kita kembali, bahkan sampai dijadikan menjaga keturunan ini sebagai salah satu dari 5 prinsip beragama. Kenapa? Karena namanya menikah itu kita berarti melestarikan agama kita ini, melestarikan agama. Orang sudah berzina, hamillah perempuan. Terus apakah anaknya itu sambung nasab ke bapaknya, bapak biologis? Tidak sambung nasab. Jadi bagaimana? Sambung nasab kepada ibu. Kenapa begitu? Maka benihnya dia. Dalam Islam namanya nasab itu bukan dari benih saja, tapi harus ada akad pernikahan. Akad nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Sah. Setelah itu terjadilah persetubuhan, maka benih yang ada ini nasab ke bapaknya juga. Tapi kalau sudah kecelakaan, pencoblosan sebelum hari pemilu, maka walaupun benihnya di dalam rahim perempuan, anak itu tidak bisa menjadi nasab laki-laki. Dia nasab kepada perempuan. Makanya haram hukumnya menikahi perempuan yang sedang hamil. Bahaya. Haram. Ada yang mengatakan haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jam berapa kita isya nih? Rusak kayak ini? Pun rusak. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Sudah cukup, Jin. Kada usah banyak-banyak. Oh, sedikit lagi. Fa inna hadhihi muharrikatul lisyahwah, karena mata, pikiran, perut ini adalah mesin penggerak syahwat. Saya maknai begitu aja. Penggerak syahwat, mesinnya dia. Wa magharisuha, dan bibit-bibitnya syahwat.
Dengan kita bisa menjaga mata, pikiran, dan isi perut kita, diisi perut kita dengan yang halal, menahan mata dari memandang hal yang diharamkan, kemudian tidak memikirkan hal-hal yang tidak boleh, maka kita bisa menjaga diri kita, menjaga kemaluan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Karena itu semua mesinnya, penggeraknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nada. Sudah jelas. Silakan. Waalaikumsalam. Kasih nak. Punya kasih. Terima kasih. Tadi disampaikan haram menikahi perempuan yang sedang hamil. Jadi bagaimana itu Pak? Karena kita mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan itu, kemudian bagaimana tentang pernikahan itu Pak? Maksudnya ada yang nikah lagi atau gimana maksudnya? Ini saya kebetulan ada pengalaman yang orang seperti itu. Ya. Nah, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Jadi kalau misalkan ini suami istri sudah resmi jadi suami istri, ternyata menikahnya pada saat perempuan sudah hamil, apa hukum pernikahannya? Pernikahannya tetap sah, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena perut, apa yang ada di dalam perut ini bisa jadi dia bernasab kepada si bapak. Kasihan orang kalau misalkan bukan saya yang menaruh benih di situ. Benihnya bukan dari saya, tapi dari si fulan. Saya hanya menutupi saja. Maka kemudian kemudian dia tidak tahu, atau mungkin juga sudah tahu. Yang jelas menikahi perempuan yang hamil itu bisa menghubungkan nasab kepada mempelai laki-laki. Maka bukan benih saya. Bisa jadi karena dengan sebab pernikahan. Makanya hati-hati dengan pernikahannya itu. Makanya kalau sah tetap disebut sah, tapi disebut juga di samping sah haram hukumnya. Karena ada indikasi besar bisa terhubungnya nasab itu, janin yang ada di dalam perut, kepada si laki-laki. Bagaimana caranya? Jika misalkan ya begini, saya menikah, tapi sudah isya nih Pak, sebetulnya penting ini. Saya menikah, maksudnya ini sebagai contoh, bukan saya. Kalau saya alhamdulillah bagus. Bagus saya. Ada orang saya menikah, contoh aja. Saya menikah dengan perempuan yang ternyata hamil sudah. Saya berhubungan badan dengan perempuan itu. Dari pernikahan, akad nikah saya dengan berhubungan badan dengan istri saya ini, ternyata dia sudah hamil ternyata. Sebelum nikah sudah hamil. Saya baru tahu. Kemudian kalau begitu bagaimana Ustadz? Kalau dihitung misalkan jarak antara pernikahan dengan hubungan badan ini sampai lahirnya anak itu 6 bulan, ada jaraknya. Jarak antara akad nikah sama hubungan badan dengan lahirnya anak ada 6 bulan. Berarti itu anak bisa jadi nasab kita. Hati-hati. Bisa menjadi nasab karena minimalnya melahirkan atau minimalnya hamil itu 6 bulan. Maksimalnya berapa? 4 tahun. Siapa 4 tahun? Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ibunya mengandung selama 4 tahun. Kalau kita sudah jelas disuruh dokter itu keluarkan sudah itu. Operasi sudah. Operasi sesar sudah. Nah, kalau misalkan anak itu jarak antara akad nikah sama hubungan badan itu dengan lahirnya anak, itu jaraknya misalkan di bawah 6 bulan, anggaplah 4 bulan. Berarti anak ini bukan nasab ke si bapak. Bukan nasab si bapak. Tapi kalau sudah 6 bulan, nasab si bapak. Terus bagaimana Ustadz kalau begitu? Datang ke pengadilan. Sampaikan di hadapan pengadilan, ini anak bukan benih saya. Maka secara syariat terputuslah nasab. Harus cepat. Harus cepat. Oh nanti ya dulu, aman aja. Kalau ditunda-tunda dalam kitab At-Taqrib Takrib, Syarah Takrib disebutkan kalau ditunda-tunda maka tidak bisa tidak bisa diganggu gugat sudah. Artinya terhubung sudah. Mau saya gugat lagi secara syariat tidak bisa sudah. Kenapa? Hak untuk menafikan nasab itu harus cepat. Lahir langsung pergi. Ya kecuali mungkin sidangnya kapan? Bulan depan. Tidak apa-apa. Kalau itu kan memang proses namanya. Yang penting sudah secepatnya kita laporkan. Nah disitulah bahayanya menikah dengan perempuan yang sedang dalam keadaan hamil. Bisa jadi dia seperti itu. Kecuali kalau memang betul-betul benihnya. Ini juga pelakunya, ini juga yang nyaman, ya pulang ngawini. Oke. Pas misalkan nikah sudah dalam keadaan hamil, kemudian bersetubuh lagi, jarak antara dua ini dengan lahirnya anak, umurnya ada 6 bulan, ada 6 bulan jaraknya, maka si anak tidak apa-apa bernasab kepada si bapak, karena memang itu benihnya. Mun kita yang jadi aku ini menutupkan, kadang ada orang begitu Pak. Saya ini kasihan melihat orang ini supan sudahinya, jangan naik kita nambahi lagi supan. Bujur aja niat baik itu, tapi menisbatkan, menghubungkan nasab kepada bukan bapaknya, hukumnya haram. Makanya ada orang ngaku-ngaku habaib sekarang, haram, tidak boleh. You understand? Yes. Sah nikahnya, sah, tapi haram. Oke? Mafhum. Mungkin itu saja. Sudah? Ada lagi? Jelas sudah itu kan? Iya. Barangkali ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita bertemu lagi pada pengajian yang minggu depan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku yang ajar. Yoga dulu.